Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang pegang Alkitab atau di handphonenya ada aplikasi Alkitab. Mari kita membuka di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Atau Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Untuk kita sama-sama akan membaca satu ayat ini. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini kalau mau dibikin khotbah Bapak Ibu Saudara bisa beberapa topik untuk kita bisa renungkan dan pelajari. Tapi khususnya di hari Natal pada hari ini kita mau melihat satu bagian kalimat yang disebutkan oleh kitab Yesaya tentang siapa Allah kita itu, yaitu Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Kita akan belajar bersama-sama ini terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat realita di dalam kehidupan kita, setiap hari itu kita harus mengambil keputusan. Betul ya Bapak Ibu? Entah mungkin mau pilih warna baju aja, setiap hari kita harus ambil keputusan. Kadang kita bertanya sama suami, "Pak, bagusnya warna bajunya yang merah atau yang hijau?" Kemudian suaminya bilang, "Oh yang merah, oh kalau gitu saya pilih yang hijau." Nah itu kan mengesalkan pagi-pagi seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kita harus mengambil beberapa keputusan yang mungkin tidak terlalu berdampak dalam kehidupan kita. Atau mungkin dampaknya hanya jangka pendek lah. Saya mau makan ini makanannya ini pedas banget. Tapi saya ingin makan. Gitu. Kita harus mengambil keputusan dan tahu resikonya. Kalau rasa pedas itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Ya paling banter dalam satu hari kita beberapa kali bolak-balik ke toilet. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, ada keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita ini yang berdampak panjang. Bahkan bukan hanya waktunya yang dapat panjang, tetapi dia juga berdampak di orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika hidup kita tidak mau kita rubah, saya memang seperti ini. Apa boleh buat, kan kamu menikahi saya, menerima saya apa adanya. Maka saya seperti ini, keputusan saya untuk tidak bisa merubah hidup saya seperti ini. Atau tabiat saya, sifat saya seperti ini. Dan akhirnya keputusan kita itu berdampak kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Mereka kecewa, mereka marah dengan kita. Tapi karena kita sudah mengambil keputusan itu, ya udah, keputusan kita seperti itu. Setiap hari kita dihadapkan dengan satu hal yang harus kita mengambil keputusan. Dan juga tidak sedikit kita meminta nasihat kepada orang lain. Advice, nasihat, itu sekarang mahal Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar satu teman cerita begini. Ada satu kepala daerah, pemerintah ya, kepala pemerintahan daerah. Itu kalau bicara di depan orang, itu bagus banget. Ini artikulasinya jelas. Kalimatnya itu bagus gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti public speaking, biasanya ada beberapa hal yang harus dilakukan waktu kita mau berbicara di depan orang. Mengucapkan salam, memuji orang, dan sebagainya. Itu hal-hal yang dilakukan. Nah, teman saya ini bilang begini, kamu tahu enggak, dia itu punya penasehat atau pelatih bagaimana dia bisa bicara di depan umum dengan baik. Dan kamu tahu enggak berapa dibayarnya pelatih public speakingnya dia itu. Saya tanya, berapa sih? Pokoknya setiap bulan dia dapat 2 digit lah. Wah 2 digit tuh kalau misalnya termurah sudah belasan juta kan Bapak Ibu, 10 juta ke atas. Itu hanya ngajarin kepala daerah ngomong di depan orang banyak.
menasehati seseorang, mengatur, melatih seseorang untuk bicara di depan orang banyak. Belum yang lain Bapak Ibu Saudara. Belum nanti penasehat politik dia. Belum lagi kalau misalnya orang yang harus mengatur tampilan dia. Namanya juga public figure kan Bapak Ibu Saudara. Diatur dan dia membutuhkan banyak biaya untuk itu. Kita aja kalau sakit, kita datang ke dokter A dan kita tahu dokter A ini dokter yang ahli di bidangnya ya Bapak Ibu. Oh Bapak sakit ABCD, rasanya kita nggak percaya, maka kita cari lagi second opinion. Cari lagi ke dokter padahal sama aja, mungkin juga sekolahnya sama, keluarannya sama. Kita minta lagi nasihat. Di sana udah bayar 2 juta, di sini bayarnya 3 juta. Jadi nasihat itu mahal Bapak Ibu. Karena itu salah satu bagian ketika Yesaya menyampaikan kepada kita semua tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Yang pertama kali Yesaya sampaikan adalah bahwa dia penasehat ajaib. Mari kita akan melihat bagian ini, beberapa hal Bapak Ibu saya akan bagikan untuk kita semua. Untuk kita bisa mengerti kenapa Allah itu dinamakan penasehat yang ajaib. Yesus yang lahir itu dinamakan penasehat yang ajaib. Kita melihat yang pertama tentang kepedulian Allah terlebih dahulu. Natal bukan sekedar peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi Natal itu wujud nyata kepedulian Allah. Allah itu peduli, katanya seperti itu. Untuk supaya kita tidak bisa menyangka bahwa itu hanya katanya, maka harus diwujudkan. Dan Yesus itu lahir ke dunia ini untuk mewujudkan kepedulian Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bagaimana Allah itu Allah yang begitu peduli di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ayat yang itu cukup terkenal ya Bapak Ibu Saudara. Ayat itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Tapi menarik kalau kita melihat ini nubuatan. Nubuatan itu kan sesuatu perkataan yang disampaikan dan belum terjadi. Atau perkataan yang disampaikan yang nanti terjadinya mungkin besok, tahun depan, 10 tahun depan dan seterusnya. Jadi belum terjadi. Ayat ini menarik kalau Bapak Ibu memperhatikan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesaya menubuatkan ini, Yesus sudah lahir belum? Tetapi kenapa ayat ini bilang, sebab seorang anak telah lahir. Itu mungkin bahasa Indonesianya, enggak, saya sudah cek bahasa aslinya. Dan itu present bentuknya, sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Bagi saya unik atau bagi kita unik. Kenapa Nabi Yesaya menubuatkan? Kenapa tidak bilang begini? Nanti ada seorang anak yang akan lahir. Kenapa dia nggak bilang seperti itu? Tetapi Yesaya bernubuat. Seorang anak telah lahir. Padahal Yesus belum lahir. Oke, kita lihat. Tahun berapa Nabi Yesaya itu menyampaikan nubuatan ini, atau Yesaya pasal 9 ayat yang ke-8 itu ya Bapak Ibu Saudara, itu diperkirakan sekitar awal tahun 700 sebelum Kristus. 700 sebelum Kristus Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Bangsa Israel itu masih tinggal di Yerusalem dan belum dibuang ke Babel. Nabi Yesaya sudah sampaikan nubuatan tentang seorang anak yang telah lahir. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 12, Bapak Ibu akan menemukan 12 pasal ini bercerita tentang orang Israel yang dilambangkan dengan Yehuda dan Yerusalem. Bagaimana orang-orang Israel ini mereka akan menderita
Di pasal 8 itu Bapak Ibu bisa menemukan bagaimana sulitnya penderitaan orang Israel yang akan terjadi. Mereka masih di Yerusalem Bapak Ibu. 80 tahun kemudian bangsa Israel dibuang ke Babel. 80 tahun setelah nubuatan Nabi Yesaya, bangsa Israel dibuang ke Babel. Apa yang terjadi di masa pembuangan yang kedua ini atau pembuangan yang terakhir ini? Mereka susah di Babel. Sampai raja berganti 4 Bapak Ibu. Mereka mengalami penderitaan di sana. Dan kitab Yesaya itu sedang menubuatkan tentang hal itu. Dan bukan hanya tentang penderitaan orang Israel yang dinubuatkan. Tapi juga Yesaya menubuatkan tentang pertolongan yang akan didapatkan oleh orang Yahudi, orang Israel di pembuangan. Tapi Yesaya unik di pasal yang ke-9 ini Bapak Ibu Saudara. Dia berbicara lebih spesifik lagi tentang seorang yang akan lahir. Padahal kalau kita pikir ya, ini kalau hitung kronologisnya, itu kan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kenapa sih Yesaya harus menubuatkan? Ini kan yang menderita adalah orang-orang Yahudi di pembuangan. Tetapi kenapa Yesaya itu menubuatkan 700 tahun kemudian ada seorang yang lahir? Dan menarik lagi ayat ini kalau kita memperhatikan ya Bapak Ibu Saudara, tidak secara khusus juga disampaikan kepada orang Israel. Tetapi dia menyampaikannya kepada semua orang. Makanya di sana dibilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Bapak Ibu ini mulai ngantuk. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Coba Bapak Ibu towel katanya. Yesus lahir untuk kita. Yang bukan mukrimnya jangan towel-towel sembarangan. Dia lahir untuk kita Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita mulai ya mengerucut untuk bisa tahu kenapa Allah itu begitu peduli. Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan lahir dan maka itu akan disebut sebagai penasihat ajaib. Uniknya Bapak Ibu Saudara, ayat ini kalau kita perhatikan dengan baik, Allah tahu apa yang akan terjadi 80 tahun setelah nubuatan Nabi Yesaya bahwa orang Israel akan dibuang dan menderita. Dan ada nubuatan untuk mereka khusus untuk orang Israel. Dan kemudian 700 tahun kemudian Kristus lahir. Dan itu menjawab semua masalah di dalam kehidupan kita. Dia penasehat yang ajaib. Dan Allah tahu bahwa kita butuh nasihat. Kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang anak yang lahir. Dan namanya itu akan disebut penasehat ajaib. Nah Bapak Ibu, Allah sebelum terjadi masalah dalam kehidupan kita, sama seperti sebelum pembuangan bangsa orang Israel, Allah sudah menubuatkan akan ada pertolongan yang walaupun terjadinya nanti 80 tahun kemudian untuk bangsa Israel. Dan Yesus lahir untuk kita 700 tahun setelah nubuatan Nabi Yesaya untuk menggambarkan bahwa ada pertolongan yang Allah siapkan untuk kehidupan kita. Dia begitu peduli dengan kita bahkan ketika kita itu belum punya masalah. Bahkan ketika kita masih aman-aman aja. Nubuatan ini buktinya terjadi ketika orang Yahudi masih di Yerusalem. Masih nyamannya Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa ada di sana sampai Raja Sedekia, Raja Yehuda, Sedekia raja yang terakhir yang memerintah di Yerusalem. Bangsa orang Yahudi itu aman-aman aja. Tetapi siapa yang tahu bahwa 80 tahun kemudian mereka mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita,
Hari ini mungkin kita bisa happy, tapi belum tentu minggu depan kita bisa happy. Belum tentu nanti bulan depan hidup kita sebaik bulan ini. Pak, kita kan perlu beriman. Iya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hal yang Bapak Ibu imani belum terjadi? Dibandingkan dengan apa yang kita imani dan yang sudah terjadi. Kadang-kadang begini ya, saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara bahwa beriman dan berhikmat itu menjadi satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Anda beriman punya mobil listrik di Samarinda, sedangkan listrik di rumah cuma 1.300 watt. Gak mungkin punya bisa ngecas mobil itu. Anda beriman, saya punya Pajero Sport nanti tahun ini. Gaji cuma UMR, bayar pajak Pajero 1 tahun 12 juta. Gimana kita mau diberi Tuhan, oh nanti kamu diberikan Pajero yang sport lagi. Yang atapnya bisa dibuka. Grand Max itu juga atapnya sebenarnya bisa dibuka. Kalau Bapak Ibu naik, sebenarnya apa sih bedanya naik Grand Max dengan naik Alphard? Kalau kita sudah di dalam, terus lagi senang, rasanya sama aja lah. Alphard itu naiknya agak luas Bapak Ibu. Grand Max juga luas. Dalam sejarah saya pernah membawa 22 orang naik Grand Max. Bayangkan di belakang itu 4, di tengah sini 6. Itu mobil berjasa, lebih tua dari mungkin anak kita itu Bapak Ibu. Allah begitu peduli dengan hidup kita sebelum masalah itu datang. Makanya dia dinamakan Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat bagian yang kedua ini untuk bisa tahu kenapa sih Allah itu dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Nah, kita melihat sekarang dengan satu sifat dasar Allah, yaitu Allah yang maha tahu. Allah itu bisa maha tahu karena dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita ini bisa tahu apa yang ada di dalam ruangan ini. Tapi kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di luar, betul ya? Berarti kita dibatasi dengan ruang. Kita juga tahu apa yang terjadi saat ini di gereja ini. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, nanti 10 tahun lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di gereja ini. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan waktu. Tapi Allah, dia maha kuasa. Dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti manusia itu. Itu yang membuat kalau kita mengerti tentang ini, Allah itu peduli sebelum masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, 80 tahun sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, nubuatan Yesaya ini sudah menghibur orang-orang Yahudi sebelum mereka dibuang ke Babel. Bagaimana itu bisa kita nalar? Kalau masalah kita baru terjadi 2 tahun lagi, tapi Allah bilang begini, aku akan menolongmu. Kamu tidak akan pernah terjatuh. Walaupun kamu ada di antah berantah. Tiba-tiba 2 tahun lagi kita mulai bekerja di satu tempat yang tidak kita pernah tahu. Sangat jauh dari keluarga. Tapi Allah sudah berfirman bahwa dia akan menolong kita pada saat itu. Itu membuktikan Allah peduli dan dia maha tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hanya butuh nasihat biasa, kita juga bisa cari aja di AI. Kan sekarang banyak aplikasi AI. Bahkan pengkhotbah pun sekarang pakai aplikasi AI. Saya mau khotbah tentang iman, tolong buatkan saya khotbah tentang iman. Seret keluar tentang iman. Saya punya satu aplikasi AI untuk Android namanya Cici. Jangan langsung diikuti Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak tahulah gitu. Yang kuliah pasti tahu, bikin jurnal. Suruh AI bikin jurnal.
Di sini pasti nggak ada, bikin sendiri lah. Joey saja bikin skripsinya sendiri, nggak pakai AI. Bayangkan kita bayar langganan yang AI yang bisa bikin skripsi, yang bisa bikin jurnal itu Bapak Ibu Saudara 1 tahun itu. Ya mungkin nilainya nggak sampai jutaan lah, nggak sampai jutaan. Langsung bikin skripsi, seret keluar gitu. Apalagi cuma sekedar bikin jurnal, aduh kecil banget. Seret keluar gitu. Rasanya hidup di dunia ini nyaman. Makanya guru-guru yang jadul itu bingung kenapa anak-anak sekarang pintar. Orang dia pakai AI. Kok bisa jawab ya anak-anak? Anda yang jadul. Anda nggak tahu bahwa ada satu sistem informasi yang dikembangkan oleh semua orang. Bahkan pasangan calon presiden aja sedang salah satu bikin AI. Kita bisa bertanya apa saja di sana dan dia bisa menasehati kita. Saya mau buka usaha gorengan, apa yang harus saya lakukan? Langsung dibuat begini. Dan itu bukan mengada-ngada ya Bapak Ibu Saudara. Semua tulisan yang diupload ke dalam internet dibaca oleh AI itu kemudian diberikan kepada kita. Ini nasihatnya. Yang pertama, jangan lupa beli kompor. Betul juga. Kalau kita mau bikin gorengan enggak punya kompor. Kan pasti seperti itu gitu. Coba deh Bapak Ibu. Coba-coba aja lah. Kan banyak gitu ya. Kalau yang gratis itu Google Bard. Yang suka dengan Google gitu cari. Nasihatnya banyak keluar. Tapi nasihat yang Allah maksudkan di sini. Makanya kalau kita membaca ayat ini. Penasehat ajaib. Itu bukan ditulis dalam bahasa Inggris good counselor. Atau great counselor. Tetapi dia ditulis wonderful counselor. Penasehat yang ajaib. Apa yang dimaksud dengan penasehat ajaib? Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita. Solusi yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Dan bahkan mungkin saja kita bilang, Tuhan ini bercanda. Tuhan, saya ingin usaha saya diberkati. Oh kalau gitu kamu harus menabur dulu. Wah itu kan modal saya Tuhan. Kok rasanya aneh? Nah Bapak Ibu Saudara, begini, kalau kita memahami itu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama hidup kita besok. Besok kita masih hidup apa enggak ya? Besok kita sehat atau enggak ya? Keluarga kita besok seperti apa ya? Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Sehingga ketika ada pribadi yang tahu apa yang terjadi pada hidup kita, entah besok, bulan depan, kemudian dia memberitahu kepada kita, menasehatkan kita, lakukan ini. Kita akan berpikir gini, kalau itu masuk akal oke lah. Tapi kalau itu nggak masuk akal kok aneh ya. Kenapa Allah memberikan satu masukan, satu nasihat, kok sepertinya nggak cocok. Tuhan saya sakit hati. Kemudian Alkitab bilang, ampuni yang gak cocok Tuhan. Ini yang mau disembuhkan adalah sakit hati saya. Nasihat Allah itu Bapak Ibu Saudara bisa saja gak masuk akal bagi kita. Tapi jangan lupa, Yesaya menubuatkan dia adalah wonderful counselor. Nasihat yang Allah berikan adalah nasihat yang tepat untuk kita walaupun itu sulit untuk kita mengerti. Tapi itulah nasihat yang terbaik, itulah sesuatu solusi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Dia tahu kok kalau kita ada kista. Dan ketika Tuhan bilang, kamu nanti berobat ya, nanti kamu akan ketemu. Enggak, saya mau berobat sama orang ini, katanya ahli. Saya ingin berobat ke negara ini, katanya negara itu bagus kalau bisa mengobati dan sebagainya. Padahal bukan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bisa mengetahui bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk di bagian yang terakhir ini. Karena saya sudah melihat Bapak Ibu berharap ayo cepat, ayo cepat. Yang terakhir ini begini Bapak Ibu Saudara.
Siapapun Allah kita, siapapun dia, apapun kemampuan dia, betapa berkuasanya Allah kita. Kalau kita nggak ngeresponi juga nggak ada efeknya bagi kita. Kalau kita sudah tahu Allah Maha Kuasa, dia begitu peduli, dia begitu tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Justru ketika kita punya masalah, kita nggak datang kepada Tuhan. Pak, datang kepada Tuhan itu zaman seperti ini seperti apa? Gitu. Apakah datang ke gereja? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yohanes bilang begini, Allah itu jadi daging dan daging itu jadi firman. Maka waktu kita datang kepada Allah itu sama halnya kita sedang membaca kebenaran firman Allah. Dan kita akan menemukan apa yang Allah sampaikan di situ. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara secara audible kepada kita, kita bisa dengar. It's okay. Tapi kita datang kepada Allah itu yang menjadi penting. Nah hari ini begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya bagi kita. Waktu kita punya masalah, siapa yang pertama kali kita cari? Waktu kita punya persoalan, siapa yang kita andalkan untuk menyelesaikan persoalan itu? Ini butuh dijawab Bapak Ibu, bukan untuk dilihat aja. Bapak Ibu sudah tahu bahwa Allah kita penasihat yang ajaib? Coba tanya lagi sama kanan kirinya, mungkin kurang laku. Kamu sudah tahu enggak Yesus itu penasihat ajaib? Sekarang pertanyaannya, waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya masalah, pada siapa kita datang? Apa yang kita andalkan? Saya pintar. Bapak Ibu tahu enggak? Kepintaran itu nomor 3 membuat kita berhasil dalam hidup ini. Orang yang berhasil secara akademis, coba aja hitung berapa banyak mereka yang sukses. Itu sudah dibuktikan dengan sebuah realita. Sekolah kita yang tinggi, belum tentu membuat hidup kita tinggi. Saya lupa ya, saya membaca satu buku begini. Anda ada di dalam ruang belajar, belum tentu Anda belajar di situ. Anda ada di tempat sekolah, belum tentu Anda sekolah di sana. Anda punya titel yang paling tinggi, belum tentu hidupmu bisa kamu bawa seperti titelmu itu. Apalagi kalau kita semakin sekolahnya tinggi kan Bapak Ibu, harusnya enggak semakin tahu. Karena orang yang sekolahnya semakin tinggi, keahliannya itu semakin mengerucut. Jadi orang yang sekolahnya tinggi itu gak bisa tahu semua hal. Dia cuma tahu, dia cuma ahli dalam satu hal. Semakin dia tinggi sekolahnya, semakin dia cuma tahu ini aja. Dia gak bisa disebut ahli yang lain. Dia cuma bisa ini. Dan itu juga gak membuat hidup kita semakin baik. Tapi kalau kita respon datang kepada Tuhan sebagai penasihat yang ajaib, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah yang peduli dengan kita, Allah yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia akan menolong, Dia akan memberkati kehidupan kita. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu Saudara. Natal adalah penggenapan nubuatan bahwa penasihat ajaib itu telah bersama dengan kita. Yesus adalah penasihat ajaib yang begitu peduli dan mengetahui dengan pasti apa yang kita alami dan kita rasakan. Kalau Anda butuh solusi, siapa yang kita hubungi? Penasihat ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia wonderful counselor. Bukan hanya good counselor, great counselor, wonderful counselor. Dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa bersama.